Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas koefisien determinasi secara parsial dan simultan. Video ini sebenarnya dari tahun kemarin guys, cuma baru aku edit hari ini karena lagi niat aja gitu ya guys. So langsung aja ya ke teorinya atau konsep dasarnya. Oke, untuk konsep dasarnya yaitu menurut Ghazali nih ya, bukunya tahun 2018, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Kemudian nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu 0 itu tidak ada korelasi, 0 sampai 0,049 itu korelasinya lemah, 0,50 korelasi moderat atau sedang, 0,51 sampai 0,99 itu korelasinya kuat, sedangkan 1 korelasinya itu sempurna gitu ya guys. Kemudian nilai R2 atau R2 atau koefisien determinasi ini yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dan biasanya dipakai untuk menguji analisis regresi baik secara parsial maupun simultan. Dan di sini aku punya contoh judul misal pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian. Kemudian gimana sih cara uji koefisien determinasinya? Jadi kita di sini bahas satu persatu dulu ya, yaitu yang pertama parsial. Parsial ini adalah ujinya itu tersendiri atau masing-masing. Misal X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, atau hanya satu variabel X, yaitu variabel X-nya aja, jadi X terhadap Y, itu parsial. Kalau simultan itu diuji secara bersama-sama, gitu ya guys. Jadi sampai di sini bisa dipahami lah ya. Oke, di sini aku punya contohnya, sudah ada ya di Excel. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini kan ada X1 sama X2 terhadap Y. Ini adalah contoh yang simultannya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah contoh yang parsial. Jadi kalau yang parsial itu cuma satu variabel X dan Y. Gitu. Udah ada gambarannya. Kemudian kalau udah ada datanya, kalian bisa ke aplikasi SPSS. Kemudian kalian bisa ke variable view seperti biasa di name ini, kalian tulis aja X1, X2, dan Y-nya. Atau kalau misalkan variabel parsial berarti X dan juga Y gitu ya. Nah, di label ini kalian tulis aja judul variabel dari variabel tersebut, misalkan X1 harga, X2-nya kualitas, dan Y-nya itu misalkan keputusan pembelian. Nah, di sini kalian sesuaiin dengan judul kalian, gitu ya. Kemudian kalian langsung ke data view, tampilannya seperti biasa kayak gini, dan kalian ke Excel untuk kopas datanya. Misalkan di sini ada 145 responden, kalian copy aja, kemudian paste di sini. Nah, di sini kalau aku sukanya cek dulu ke bawah gitu ya, takut ada yang kosong atau yang missing kayak gini. Kalau misalkan udah terisi semuanya, kita langsung aja ke ujinya, yaitu ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian ke linear. Nah, kita di sini bahas satu persatu, yaitu uji parsialnya. Misalkan uji parsialnya itu harga terhadap keputusan pembelian ya guys. Jadi harga ini masuk ke independen dan keputusan pembelian masuk ke dependen. Ini misal untuk yang parsial, oke? Langsung aja klik oke.
Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita akan melihat hanya di tabel model summary-nya di sini. Nah, kita nanti lihatnya di R-square-nya. Kita copy ke Word tadi biar nggak bolak-balik gitu ya. Di sini aku paste di sini. Udah deh, jadi langsung aja diinterpretasikan. Kita lihat di R-square-nya. Oke. Interpretasikan aja gitu guys. Yaitu diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,535 atau 53,5%, yang mana menunjukkan bahwa variabel X atau X1 atau harga tadi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. Nah, kenapa kuat? Karena tadi kan di teorinya kalau misalkan nilainya 0,50 sampai 0,99 itu kan kuat ya, kalau nilainya 1 itu sempurna. Nah, di sini kan nilainya 0,535 atau 53,5%. Jadi dia itu kuat. Otomatis variabel X1 atau harga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu cara uji koefisien determinasi secara simultan. Yang seperti tadi aku udah ngejelasin ya, bahwa simultan itu adalah secara bersama-sama, yaitu antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap Y itu diuji secara langsung atau bersama-sama gitu ya. Nah, langsung aja ke ujinya, sama seperti kayak uji parsial, cuma ada bedanya dikit aja gitu ya, yaitu ke aplikasi SPSS-nya, yaitu ke Analyze, kemudian kalian ke Regression, kemudian ke Linear. Nah, kemudian kalau yang uji parsial itu cuma masukin variabel X1 atau variabel X-nya aja gitu ya. Nah, sedangkan simultan ini semua variabel X itu langsung masuk aja ke variabel independen yang di sini. Gitu ya, nyampe sini paham. Kemudian untuk keputusan pembelian tetap di dependen. Terus oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita ambil yang model summary-nya aja. Kemudian aku copy dan paste di Word tadi biar aku nggak bolak-balik. Langsung aja kita interpretasikan dari tabel ini gitu ya guys, bahwa diketahui nilai R-square sebesar 0,650 atau 65%, yang mana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara variabel harga atau X1 dan kualitas atau X2-nya terhadap keputusan pembelian sebesar 0,650 atau 65%. Kenapa kuat? Tadi sudah aku jelasin ya, bahwa nilai 0,51 nyampe 0,99 itu kuat gitu. Jadi untuk variabel simultannya juga berpengaruh kuat, baik itu antara variabel X1 dan X2 terhadap Y, maupun yang parsialnya juga tadi kuat. Untuk sisanya mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diujikan di sini. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. So, mungkin itu dulu video aku hari ini terkait uji koefisien determinasi, baik itu secara parsial maupun simultan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!